Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dalam Islam semuanya sudah diatur tentang kewajiban baik seorang istri maupun seorang suami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 20 dosa besar seorang istri terhadap suami yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Tetapi sebelum dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, amin ya rabbal alamin. Adapun 20 hal yang menjadi dosa besar seorang istri kepada suaminya, yang pertama adalah mengabaikan kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami adalah pemimpin dan seorang suami membuat ataupun berhak mempunyai peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah menentang perintah suami. Istri harus menuruti perkataan suami, baik larangan ataupun suruhannya, asal masih dalam hal kebaikan ataupun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah menolak untuk bergaul dengan suami ataupun hubungan suami istri. Di dalam Islam, seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk bergaul kecuali ada alasan ataupun hal lain seperti sakit, ataupun halnya jika seorang istri menolak tanpa hal ataupun alasan lain, maka itu telah membuka pintu laknat dari Allah terhadap dirinya. Kemudian yang keempat adalah tidak menemani suami tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Bagi seorang istri yang ingin tidur sendirian ataupun ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, maka ia harus meminta izin suami terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari laknat dari Allah kepadanya. Kemudian yang kelima adalah memaksa dan memberatkan beban suami dalam mencari nafkah. Tugas suami hanyalah mencari dan Allah lah yang mengatur semuanya, baik itu banyak ataupun sedikit. Sebagai istri janganlah pernah sama sekali untuk memaksa yang lebih dari suami terima. Terimalah pemberian suami selagi cukup untuk menghidupi keluarga. Kemudian yang keenam, tidak mau ataupun tidak pernah berdandan di depan suami. Dalam Islam hanya diperbolehkan untuk berdandan ataupun mempercantik diri hanya untuk suaminya saja, sehingga suami semakin cinta dan sayang kepada istri dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah menjerumuskan suami ke dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya menyuruh suami untuk melakukan korupsi ataupun mengambil yang bukan haknya. Maka perbuatan tersebut akan menghantarkan mereka berdua masuk ke jurang neraka. Kemudian yang kedelapan, mengesampingkan kepentingan suami karena kepentingan yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang laki-laki? Jawabannya adalah ibunya. Maksudnya kepada tersebut bahwa seorang istri itu terlebih dahulu mementingkan suaminya dibandingkan ibunya ataupun ayahnya.
dan harus meminta izin suaminya jika ingin memenuhi kepentingan orang tuanya, sebab ridho Allah itu adalah suaminya. Kemudian yang kesembilan, keluar dari rumah tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan suami. Jika istri ingin pergi dari rumah ataupun keperluan lain, maka apapun itu harus dengan izin ataupun sepengetahuan daripada suami. Bagaimanakah jika pergi tanpa izin? Jika pergi tanpa izin berarti istri sudah melanggar apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Kemudian yang ke-10, pergi dari rumah suami tanpa tahu kemana. Kemudian yang ke-11, menerima tamu laki-laki yang dibenci oleh suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah menegaskan bahwa seorang istri diwajibkan memenuhi hak-hak suaminya. Di antaranya adalah tidak mempersilahkan siapapun yang tidak disenangi suaminya untuk menjamah tempat tidurnya, dan tidak mengizinkan tamu masuk wilayah yang tidak disukai oleh suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Maka dalam hal ini, jika seorang istri mempunyai teman, baik itu perempuan apalagi yang laki-laki, jika suami tidak menyenanginya, maka jangan izinkan teman Anda untuk masuk ke rumah Anda, sebab ini adalah termasuk dosa yang akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Kemudian yang ke-12, tidak menolak dijamah atau disentuh oleh lelaki lain. Rasulullah menjelaskan bahwa seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah oleh laki-laki lain boleh diceraikan. Hal tersebut sangat besar dosanya dan sangat durhaka kepada suami. Kemudian 13, tidak mau merawat suami ketika suami jatuh sakit. Jika istri menolak merawat suami ketika suami jatuh sakit dengan alasan apapun, bahkan sekalipun orang tuanya yang sedang sakit juga, maka lebih diwajibkan untuk merawat suaminya daripada orang tuanya. Yang ke-14, puasa sunnah tanpa izin saat suami berada di rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang istri tidak halal berpuasa ketika suami ada di rumah tanpa izinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-15, menceritakan tentang fisik wanita lain kepada suami, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain kemudian menceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu sehingga suaminya seolah-olah melihat keadaan wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-16, menolak kedatangan suami untuk menggilir kepadanya. Dalam hal ini adalah suami yang memiliki lebih dari satu orang istri yang dimadu, tetapi mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah suaminya, yaitu menyenangkan hatinya dan selalu berperilaku baik kepada suaminya ketika suaminya datang. Kemudian yang ke-17, mentaati perintah orang lain di rumah suaminya. Seorang istri jangan pernah sama sekali mentaati perintah dari siapapun di rumah suaminya. Satu-satunya orang yang dituruti istri hanyalah suaminya semata. Yang ke-18, menyuruh suami menceraikan madunya. Yang ke-19, meminta cerai tanpa alasan yang sah. Kemudian yang ke-20, mengambil harta suami tanpa seizinnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 20 dosa istri kepada suami. Taati dan patuhilah suamimu, jangan pernah sampai suamimu menangis karena kelakuanmu, sebab itu akan mendatangkan azab dari Allah kepadamu. Mintalah maaf kepada suamimu dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dirimu pernah bersalah, walaupun itu hanya sedikit saja. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hasanah ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.